taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. My Chemical Romance, pembangkit emo dunia. Di awal tahun 2000-an, sebuah band muncul dari kegelapan. Bukan untuk menjadi idola, tapi menjadi suara bagi mereka yang disisihkan. Mereka bukan sekedar musisi, tapi penyelamat emosional jutaan remaja di seluruh dunia. Inilah kisah nyata, menyakitkan, dan luar biasa dari My Chemical Romance. Gerard Way, seorang ilustrator komik berusia 24 tahun, sedang berada di New York. Ia berdiri di stasiun kereta ketika menara kembar World Trade Center runtuh di hadapannya. Tragedi itu mengguncang jiwanya. Di tengah kehancuran itu, Gerard menyadari satu hal. Hidup terlalu singkat untuk diam. Dia harus membuat sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa menyuarakan rasa sakit, kemarahan, dan harapan. Maka dari tragedi World Trade Center runtuh, dan lahirlah My Chemical Romance. Fakta uniknya, sebelum meniti karir musik, Gerard telah lebih dulu menekuni dunia seni visual dan komik. Ia merupakan lulusan School of Visual Art, New York, dan pernah magang di DC Comics. Gerard Way juga dipercaya untuk memimpin lini khusus dari DC Comics bernama Young Animals sejak 2016. Gerard juga berkontribusi di dunia komik Marvel. Ia menciptakan karakter Penny Parker dalam Age of Spider-Verse 2014. Yang kemudian muncul dalam film animasi populer Spider-Man Into the Spider-Verse. My Chemical Romance. Nama itu diambil dari buku berjudul Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Sebuah nama yang penuh makna, karena musik mereka bukan sekedar lagu, tapi reaksi kimia bagi jiwa-jiwa yang rapuh. Band ini dibentuk oleh Gerard Way sebagai vokalis utama, yang membawa adiknya, Mickey Way, sang bassis pendiam tapi berpengaruh besar. Ray Toro, si jenius gitar dengan rambut keriting mengembang, menjadi pengatur melodi. Frank Lero, gitaris liar dengan energi tak terbendung dan penuh tato, mengisi posisi rhythm guitar. Dan awalnya Matt Plaisir mengisi posisi drum sebelum digantikan oleh Bob Pryor. Mereka berasal dari kota New Jersey, kota keras yang menciptakan musisi tangguh. Tapi mereka keras. Tapi meski mereka keras, mereka tidak pernah kehilangan sisi emosional yang justru jadi ciri khas MCR. Album debut mereka, I Bought You My Ballads, You Bought Me Your Love, rilis tahun 2002. Penuh dengan lagu gelap, mentah, dan penuh teriakan. Tapi itu hanya pemulaan. Tahun 2004 mereka merilis Three Cheers for Sweet Revenge. Album ini benar-benar meledak. Lagu seperti Helena, I'm Not Okay, I Promise, dan The Ghost of You menjadi adem masa remaja anak-anak broken di seluruh dunia. Musik mereka mengangkat tema kematian, patah hati, pembalasan, dan cinta yang menyakiti, tapi bukan mengajak depresi, melainkan untuk mengeluarkannya. Karena kadang menyuarakan luka adalah awal dari penyembuhan. Sebuah album yang akan mengubah segalanya lahir, The Black Pride. Sebuah rock opera yang terinspirasi dari Queen, Pink Floyd, dan theatrical Broadway. Ceritanya tentang seorang pasien kanker yang sekarat dan mengalami perjalanan spiritual saat menjelang kematian. Lagu Welcome to Black Pride bukan hanya hit, itu menjadi simbol budaya emo. Kostum marching band hitam, panggung megah, visual gelap dan megah, konser MCR berubah menjadi pertunjukan teater emosional yang membakar setiap penonton. Album ini membuktikan bahwa MCR bukan cuma band anak sedih. Mereka adalah seniman sejati pemberontak dengan estetika. Tapi MCR tidak berhenti di situ. Tahun 2010 mereka merilis Dangerous Days, The True Life of the Fabulous Killjoys. Sebuah album warna-warni penuh karakter fiksi, mobil sport, senjata laser, dan dunia post-apokaliptik. Lagu-lagunya seperti Nana Sing dan Planetary Go penuh dengan energi baru. Mereka berani merubah total dari gelap menjadi terang, dari hitam putih ke neon cerah. Beberapa fans lama kecewa, tapi banyak juga yang melihat keberanian MCR mengeksplorasi sebagai bentuk evolusi seni yang jujur. Gerard Way sempat mengalami kecanduan alkohol dan obat penenang selama tur, tapi ia bangkit menjalani rehabilitas dan tak menyerah. Mickey Way juga sempat hilang dari sorotan karena masalah pribadi, tapi band ini selalu saling mendukung. Mereka bukan hanya band, mereka keluarga. My Chemical Romance resmi bubar. Mereka merasa telah menyelesaikan cerita mereka. Dunia fans hancur, tak ada lagi Black Pride, tak ada lagi pelarian dari dunia nyata. Kepada The Guardian, Way menjelaskan salah satu alasan MCR berpisah pada tahun 2013 ialah karena tekanan yang ia rasakan saat album keempat mereka di tahun 2010, yaitu Dangerous Days, The True Life of the Fabulous Killjoys. Tekanan ini sudah dirasakan para mantan anggota MCR setelah kesuksesan album sebelumnya, The Black Pride. Di tahun 2019 mereka mengumumkan reuni. Tiket konser mereka di Los Angeles terjual habis dalam hitungan menit. Dan hari itu jutaan anak muda yang kini tumbuh dewasa kembali menjadi bagian dari Pride. My Chemical Romance bukan hanya tentang musik. Mereka adalah tempat berlindung. Mereka adalah suara bagi yang bisu. Mereka adalah pelukan bagi yang kesepian. Dan ketika dunia terlalu berat, suara mereka akan selalu ada di telinga kita, mengingatkan bahwa kita tidak sendirian.